Dan untuk mengetahui lebih bagaimana postur neraca dagang Indonesia per Oktober 2023, kami sudah terhubung dengan Dodi Arifianto, pengamat ekonomi BINUS University. Selamat siang Pak Dodi, apa kabar Pak Dodi hari ini? Ya, selamat siang Mbak. Ya Pak Dodi, hari ini kita menerima rilis data neraca dagang. Ekspor Indonesia masih akan terus terkontraksi dan turun lebih dalam lagi. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? ya neraca perdagangan kita surplus, tapi surplus tersebut dibandingkan periode yang sama tahun lalu itu menurun. Jadi Ya. pertumbuhan surplus kita makin kecil. Ya. Jadi saya mencatatkan itu kayaknya turun sebesar sekitar 5% deh Ya. neraca perdagangannya. Ini disebabkan oleh ekspor kita yang menurun, yang mencapai pertumbuhannya terpangkas ke 12,3 ya, seperti itu. Ya, kalau kita Kemudian melihat ekspor bulan Oktober ini mengalami penurunan apabila kita lihat secara tahunan. Apakah ini diakibatkan oleh dampak pelemahan ekonomi global? dua-duanya, jadi ini kinerja perdagangan kita yang kurang bagus ini disebabkan satu, kita kan banyak ekspor kita itu komoditas ya, jadi bahan tambang, terus perkebunan itu harganya sudah terkoreksi. Saya melihat ya kalau kita pakai GSCI Commodity Index itu telah terkoreksi dari puncaknya tahun lalu pasca perang di Ukraina itu ya, itu turun udah 10%-an. Jadi itu satu, dan memang juga volumenya juga menurun. Ya, itu saya kira porsinya lebih banyak dari harga. Kita bicara 60-70% berasal dari harga, 30% berasal dari volume. Ya. Seperti itu. Baik, Pak Dodi, secara umum kita kan masih surplus ya. Bapak melihat postur ekonomi kita bagaimana dengan surplusnya neraca dagang ini? Iya, kalau kita kira mayoritas apa namanya, dari segi waktu ya, frekuensi ya, Indonesia itu selalu mengalami surplus neraca perdagangan ya, kecuali kondisi seperti waktu kemarin pandemi dan kemudian tahun 2008 ya, itu mayoritas surplus. Tapi kita punya, kalau kita bicara neraca perdagangan ini kan bagian dari neraca pembayaran besar lagi. Jadi neraca perdagangan kita walaupun surplus itu nggak bisa menopang kepada neraca berjalan kita yang mengalami defisit. Katanya memang agak telat ya kalau neraca berjalan. Saya mencatatkan di kuartal 2 itu defisit sebesar 1,9 miliar, dan sepanjang tahun 2023 ini defisit hampir 2,9 miliar. Nah itu nggak mengcover jadinya. Nah terutama dari neraca jasanya kita juga defisitnya makin lebar. Nah, defisit neraca jasa ini apa? Datang dari revenge tourism ya. Jadi setelah 2 tahun terkekang nggak kemana-mana, ini kita lihat banyak masyarakat kita melancong keluar. Jadi itu yang menyebabkan terutama defisit neraca jasa kita melebar, dan ini menekan surplus yang diperoleh dari neraca perdagangan sendiri mengalami penurunan. Jadi surplusnya nggak sebesar semula. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Dodi, dengan rilis neraca dagang hari ini, apakah ini artinya neraca pembayaran Indonesia bisa melebar? Surplus neraca perdagangan. Ya. Surplus neraca perdagangan saya kira ya kita perkirakan untuk tahun ini yang mungkin akan kontraksi sebesar 10. Mungkin surplus neraca perdagangannya turun sebesar 5%, seperti itu ya. Ekspor mengalami penurunan sebesar 10%, seperti itu. Jadi ya nggak jauh dari sekarang lah. Cannot worse gitu ya, seperti itu. Ya, Pak Dodi, tadi Anda menyebut bahwa terdapat pelemahan harga komoditas yang juga menjadi alasan penekan ekspor Indonesia. Apakah ini juga dipengaruhi oleh pelemahan harga seperti minyak mentah, batu bara, dan CPO? Betul, karena kan tadi yang saya sebut GSCI Commodity Index itu kan gabungan dari berbagai komoditas. Tentu saja ini rata-rata tertimbang. Yang terbesar yaitu tadi minyak, gas, terus batu bara, terus harga CPO ya, seperti itu. Yang itu merupakan komoditas besar. Kalau ekspor kita itu 50% gitu. Ya. Jadi mineral-mineral, batu bara, ya gas, kemudian
hasil plantation, termasuk CPO, itu udah 50% ekspor kita. Kita belum banyak mengekspor manufaktur yang lebih banyak value added-nya seperti itu. Ya, Pak Dodi, kalau kita melihat Cina ini menjadi salah satu mitra dagang penting untuk Indonesia. Namun ada beberapa data yang menunjukkan sinyal perlambatan ekonomi Cina, seperti salah satunya PMI Cina yang tercatat berada di bawah level 50. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, jadi PMI itu threshold-nya 50 ya. Jadi kalau di bawah 50 artinya itu kan Purchasing Manager Index ya. Jadi mereka yang menguasai warehouse inventory. Berarti kalau mereka tidak, kalau di bawah 50 berarti yang optimis itu jumlahnya di bawah yang pesimis. Jadi banyak sekali inventory manager yang pesimis sehingga mereka tidak menambah pembelian. Jadi biarkan inventory-nya biar aja, toh nggak bisa jualan lebih besar kan, jadi ya dibiarkan saja. Seperti itu. Jadi ini pesimisme. Saya setuju. Yang di bawah 50 berarti emang cukup sinyal yang perlu dipantau. Ya, Pak Dodi, kalau terkait dengan impor, tadi dari rilis neraca dagang, ini impor Indonesia turun 2,42% secara tahunan, namun meningkat jika dibandingkan bulan September. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau saya lihat impor menurun ya year on year ya. Nah, kalau dampak dari bulan ke bulan itu cukup fluktuatif. Saya sedang melihat secara year on year. Oktober tahun ini gimana dengan Oktober tahun lalu? Ya, mengalami penurunan karena kan kinerja ekonomi kita juga menurun. Kemarin rilis pertumbuhan ekonomi ya, kuartal 3 itu kan Indonesia tumbuh 4,9, lebih rendah dari semula, kita 5,2 kan memperkirakan seperti itu. Ya, ya saya kira alamiah saja kalau misalnya impor juga memberikan sinyal seperti itu. Baik, ya. Apakah ini juga dipengaruhi oleh PMI Indonesia yang juga turun ke level 51,5 meskipun masih ekspansif di atas 50? Betul. Ya, tentu saja. Jadi kalau kita bicara impor kita apa sih? Impor kita ini kan barang-barang yang justru yang istilahnya lebih tinggi ya degree-nya. Jadi sudah seperti elektronik ya, otomotif seperti itu, dan banyak sekali instrumen-instrumen atau alat tools seperti itu. Ya, itu menurun karena investasi juga menurun. Jadi Purchasing Manager Index mengkonfirm itu. Angka meskipun masih di atas 50, tapi 51 itu udah deket ya. Jadi artinya yang optimis nggak terlalu banyak. Jadi para inventory manager memandang ekonomi ke depan agak lesu, jadi nggak berani menambah inventory terlalu banyak, takutnya nggak laku seperti itu. Ya, Pak Dodi, tadi kita sudah melihat bahwa PMI dari Indonesia dan Cina ini sama-sama menurun ya, dan juga beberapa dialami juga oleh beberapa negara-negara di dunia. Kalau menurut Pak Dodi, sampai kapan pelemahan manufaktur ini bisa berlangsung? Ya, ya kita bisa bicara Indonesia ini masih istilahnya cenderung kepada ekonomi domestik ya. Jadi sekitar 50% motor pertumbuhan ekonomi itu berasal dari dalam negeri. Konsumsi rumah tangga, kemudian produksi yang diserap juga dari dalam negeri. Jadi rantainya dari hilir ke hulu itu ke dalam negeri seperti itu. Jadi ya kalau kita bicara seperti barang-barang konsumtif ya, FMCG seperti itu kan banyak ke dalam ya. Itu juga seperti gadget ya, HP seperti itu juga banyak ke dalam. Ya untungnya masih di situ. Jadi ya kinerja perdagangan luar negeri itu memberikan kontribusi 20%, 30%. Jadi kita banyak dari dalam negerinya. Ya. Jadi walaupun perdagangan melesu ya, karena kita nggak bisa elakkan ya ekonomi dunia ya seperti itu, harga komoditas itu nggak bisa kita apa-apain. Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain dengan itu. Tapi paling dalam negerinya bisa distimulus nanti kalau memang mau bicara kebijakan. Baik, Pak Dodi, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam terkait dengan proyeksi Indonesia agar bisa menjadi eksportir barang-barang jadi khususnya. Namun usai jeda ya Pak Dodi. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Investor Market Today. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Investor Market Today. Pemirsa, kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Dodi Arifianto, pengamat ekonomi BINUS University. Pak Dodi, kalau tadi kita di segmen sebelumnya sudah membahas rilis neraca dagang Indonesia secara umum, sekarang mari kita coba mengupas dari proyeksi ekspor Indonesia.
ekspor Indonesia ini kan masih terjebak ya Pak ya, dari ekspor barang mentah dan juga barang setengah jadi. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, itu memang suatu yang istilahnya ya prihatin ya. Karena saya bicara sejak saya belajar ilmu ekonomi pertama kali 23 tahun yang lalu, tahun 97, 98, Indonesia jualannya mineral, ya waktu itu masih ada minyak ya. Sekarang udah batu bara bergeser. Sementara tampaknya mineral mentah atau sedikit ditambahin sedikit dipoles gitu ya. Dan plantation, CPO, koko ya seperti itu, kapas dan teh. Nah, sampai sekarang itu masih 50%. Dulu tahun 97 50%-an, sekarang 50% juga. Jadi nggak banyak pergeseran ya. Saya lihat ya, kalau saya mau bedah kenapa seperti ini, ya pertama ya kita kayaknya punya isu dengan daya saing ya. Dari dulu ini juga masalah menahun juga, sangat menahun ya. Ini mau kita mau pakai apa namanya daya saing negara kita, mau kita pakai East Doing Business dari Bank Dunia, mau pakai IMD, mau pakai ranking dari World Economic Forum, nggak pernah beranjak terlalu jauh ya, naik turun seputar itu. Kita di wilayah ASEAN saja kita kalah sama Malaysia, kita kalah sama Thailand, kita sering kalah sama Filipina, dan terakhir kita bakal disalip sama Vietnam. Ya, belum bicara apalagi dibandingkan dengan India dan China, ya jauh. Nah ini yang kalau kita bicara daya saing ini complicated ya. Kita mulai bicara dari bagaimana penyerapan tenaga kerja, regulasi berada di sana, birokrasi, korupsi, ya transparansi, itu semuanya lengkap di situ. Ya kita harus appreciate ya pemerintahan Pak Jokowi sudah mulai mencoba membuat terobosan, ada omnibus law ya, mengattack berbagai simpul-simpul yang jadi biang masalah dari daya saing Indonesia. Tapi kita tahu bersama kan stuck ya, maka kemarin dikembalikan untuk direvisi. Nah ini yang memang ini kita bicara suatu dilematis dan sangat politik sekali, karena di situ banyak sekali kepentingan terlibat yang saling silang gitu, misalnya seperti menguraikan benang kusut seperti itu. Jadi ini yang kita harus tapi kita harus secara serius. Kalau nggak kita akan begini-begini aja. Ya. Karena untuk masuk ke tahapan produksi lebih lanjut ya, bukan barang mentah seperti sekarang, itu membutuhkan sekali nih bagaimana sistem bisnis yang baik, kerjanya, infrastruktur dan sebagainya. Ya Pak Dodi, tadi Anda menyebut bahwa Indonesia ini masih stagnan ya berada di posisi ini. Kalau dari analisa Bapak, apa yang menyebabkan kita masih di situ-situ saja Pak? Ya, tadi saya bilang terutama sih daya saing ya. Kita lihat struktur, terus regulasi yang ada, ya, terus sistem bisnis yang ada, ya, seperti itu. Termasuk juga birokrasi, korupsi, seperti itu. Nah, ini yang menyebab kalau bagaimanapun ya untuk meningkatkan, memperbaiki struktur produksi Indonesia itu harus impor dari luar. Indonesia nggak memiliki kapasitas dari dalam untuk membangun pabrik-pabrik canggih. Kita bicara untuk bangun katakan baterai aja. Sekarang kemarin sempat hype ya, baterai listrik. Mana kita nggak datang, walaupun kita sudah memutus ke sana ya, Elon Musk dan sebagainya tuh. Tapi nggak terrealisir kan? Karena butuh itu pada akhirnya kan orang apa yang ada di lapangan. Nah ini yang stuck. Jadi ini yang perlu simpul tadi yang saya bilang sudah diadres oleh Ciptaker, tapi ya ada masalah kita bangun negara demokratis ya, stuck itu. Karena tadi saya katakan tadi banyak pengampu kepentingan di sini, mulai dari buruhnya, pengusahanya, birokrasi, pemerintah, masyarakat sekitar yang saling punya kepentingan di situ. Jadinya gimana supaya mencapai win-win solution di antara berbagai para stakeholder ini yang mungkin kadang-kadang suka nggak align gitu ya. Kita kalau bicara misalnya buruh aja pengen tiap tahun naik gaji, padahal nggak ada yang bisa menjamin bahwa perusahaan bisnis akan dapat profit tiap tahun. Nggak ada yang berani jamin. Bagaimana ini bisa dijamin? Saya kayak begitu. Nah inilah yang mestinya bicara, duduk bareng dan saling memahami. Bagaimanapun itu negara kita kalau belum bisa menyelesaikan simpul-simpul yang sudah menahun ini ya kita sulit. Bagaimana kita mau mendatangkan industrialis asing untuk buka pabrik di kita, buka instalasi di kita, fasilitas produksi.
kalau seperti ini isunya. Iya. Ya, Pak Dodi, ini berarti dari pemangku kepentingan Bapak melihat belum align ya Pak ya, visi dan misinya. Tapi kalau kita melihat dari nilai investasi Indonesia yang terus tumbuh setiap tahunnya, sementara dari ekspor dari barang mentah dan setengah jadi ini masih belum bisa ke ekspor barang jadi. Sebenarnya apa yang menyebabkan putusnya link ini? Investasi ada, tapi kita masih belum bisa ekspor barang jadi? Ya, kalau kita bicara investasi tadi, misalnya juga dibedah ya. Apakah investasi tersebut datang, mereka membangun untuk industri yang pangsanya dalam negeri. Kalau industri untuk pangsa dalam negeri nggak ada isu, nggak banyak isu, Mbak. Nah, ya pasarnya ada. Regulasinya ya dibandingkan dengan yang ekspor ini relatif lebih bisa dihandle lah. Jadi kalau misalnya kita bicara produsen FMCG, HP ya gitu ya, mereka senang masuk ke sini walaupun ada biaya ekonomi, tapi pasarnya ada, cuannya ada di situ. Yeah. Jelas. Tapi kalau misalnya seperti baterai listrik tadi, cuannya di luar negeri, jual keluar, produsen dalam. Ini ada gap di sini, ada gap penerimaan luarnya dengan dalamnya ini. Jadi ya tadi ya kan lebih rumit ya seperti itu. Ya. Pak Dodi, dengan hilirisasi yang terus digaungkan oleh pemerintah sekarang, kalau dari proyeksi Pak Dodi, kapan kira-kira Indonesia bisa berubah menjadi negara eksportir barang jadi dan mengejar ketertinggalan? Ya, kalau kita baca ya, saya baca waktu itu kita punya roadmap, ya, roadmap untuk meningkatkan atau memperbaiki struktur produksi yang ada sekarang. Tapi kalau saya mengatakan ya dari dulu sudah ada roadmap ya, bahkan sejak saya belajar ekonomi sudah ada roadmap. Tapi fail begitu diimplementasi ya, karena politik tadi, ya, ketika berhadapan dengan berbagai pemangku kepentingan yang nggak align tadi, nah itu ya. Nah ini yang kita berupaya supaya bagaimana itu supaya bisa align. Ya. Secara politik perlu di handle. Yeah. Itu yang tadi yang itu isunya implementasinya, Mbak. Yeah. Kalau perencanaan kita sudah jago dari perencanaan ya seperti itu ya. Tapi implementasinya yang belum bisa efektif. Oke. Pak Dodi, tadi Anda menyinggung ada politik kepentingan di sini. Lantas bagaimana dengan tahun 2024? Kita ada tahun politik dan juga risiko global yang semakin tinggi. Apakah nanti akan berpengaruh ke neraca dagang? Ya, kalau dampak tahun neraca dagang sih ya kita udah segini-gini aja, Mbak. Karena kan siapapun yang menang di 2024 nggak bisa secara drastis merubah profil dari ekspor kita, ya, atau struktur ekonomi kita. Nah, yang bisa kita harapkan ya dalam masa kepemimpinan namanya ini istilahnya structural shift ya. Jadi merubah struktur ekonomi kita itu membutuhkan waktu tahunan. Semua negara seperti itu, kita lihat Korea ya, seperti itu Jepang, itu butuh puluhan tahun. Paling enggak kita harus apresiasi pemerintahan yang kemarin yang saat ini ya sudah aware itu dan sudah mulai membuat terobosan. Kita tahu infrastruktur sangat masif ya. Kemudian ada omnibus law ya. Nah, itu perlu diapresiasi ya. Nah, ini apakah nanti yang di 2024 masih akan interest untuk meneruskan ini, itu masih tanda tanya ya. Seperti saya bukan pengamat politik. Nah, itu tak di situ. Kita nggak bisa mengharapkan, ini butuh waktu, Mbak. Dan komitmen, jadi jangan sampai nanti kita semasa negara demokratis itu shift ya. Yang sayangnya kita mestinya suatu ide bagus itu membuat GBHN. Zaman saya dulu waktu SMA ada GBHN. GBHN itu siapapun pemerintahnya nggak boleh mengubah. Indonesia udah arahnya 20 tahun ke depan ke sini. Kita harus porsi sekarang yang plantation dan mining dari semula 50% bisa ditekan hingga katakanlah 30% atau 20%. Potensi manufaktur ringan dinaikkan, manufaktur berat dinaikkan. Kan seperti itu, jadi katakan 50%, terus jasa sekian persen. Nah itu dibuat, terus bagaimana caranya, apa kebutuhan regulasinya, apa kebutuhan infrastrukturnya, apa kebutuhan dananya, berapa duit butuh, itu jelas pasti butuh duit. Ya, dari mana asalnya duit tadi? Indonesia nggak punya duit, itu harus ada dari luar. Jadi bagaimana? Nah supaya itu harus dibikin perencanaannya dan
di stempel atau diperkuat oleh legislatif ya, kita negara demokratis, sehingga gantian pimpinan itu nggak istilah banting setir ya. Jadi kita ke arah timur tiba-tiba ke arah utara seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, Pak Dodi, tadi Anda menyebut bahwa ini butuh waktu karena nanti pertumbuhan ekonominya akan bertahap. Kalau kita lihat dari jangka pendek terlebih dahulu, Pak, untuk tahun 2024, proyeksi ekonomi kita seperti apa menurut Pak Dodi? Apakah sulit untuk mencapai angka 5% atau justru lebih optimis di atas 5%? Di 2023 paling 5% ya. Ya semula kan kita memperkirakan 5,2 ya, tapi kalau kita lihat realisasi 3 kuartal di 2023 ini kayaknya berat 5,2 ke 5% seperti itu. 2002 kenapa 2023 ini kita tahu siklus moneter pengetatan di negara maju yaitu Amerika terutamanya, juga pelemahan yang ada di China. Di 2024 kita harapkan terutama Amerika ya, ini kan karena salah satu ininya kalau saya lihat yang cukup berat itu dari Amerika, karena begitu Fed rate naik ya, kita kan neraca berjalannya ini kan neraca berjalan kita ini kan defisit. Kalau defisit kita butuh aliran modal masuk. Hot money, dan aliran modal masuk ini hanya datang jika kita menawarkan imbal hasil yang cukup tinggi. Imbal hasil dalam negeri itu tergantung BI rate. Seperti itu kita bisa jaga ya. Tapi kemarin akhirnya BI terdesak kan karena kan dolar rupiah mata uang kita mengalami tekanan depresiasi yang cukup besar. Sehingga kemarin banyak di luar dugaan nih, 25 basis point jadi 6%. Nah, ini moga-moga tekanan ini di tahun 2024 nggak ada lagi. Ya. Jadi 2024 diperkirakan tadi kan data dari Mbak tunjukkan di situ inflasinya Amerika sudah 3% lagi kan. Nah, selisih 2% dari Fed rate itu 2-3% Fed rate itu sudah kembali apa yang mereka harapkan seperti itu dari rate-nya. Sehingga mungkin mereka kalau tidak menaikkan mereka tetap di situ. Ya. Mungkin yang saya dengar, saya baca ya dari pasar itu malah ada kemungkinan diperlonggar karena bagaimanapun geopolitik cukup tinggi, karena pada perekonomian juga cukup besar Amerika ya, sehingga mungkin mereka akan mencoba menurunkan kali. Jadi ya itu suatu ruangan bagi kita. Ya, baik Pak Dodi, di era suku bunga tinggi ini yang juga diprediksi atau mungkin nanti akan semakin besar di 2024 melihat AS belum percaya diri untuk mencapai target inflasi, apakah nantinya kondisi ini membuat perusahaan justru menjadi konservatif dan tidak ekspansif? Ya, sebenarnya saya agak kurang setuju mengatakan era suku bunga tinggi ya. Suku bunga Indonesia saat ini masih berada dalam era yang bisa dihitung secara historis rendah. Ya. Suku bunga prime ya, suku bunga bagi korporasi-korporasi besar di Indonesia itu sudah single digit. Single digit. Kita tahu bagaimana inflasi kita sudah kurang lebih 5 tahun terakhir sudah single digit. Seperti itu BI rate sudah single digit. Itu kalau Mbak perhatikan 20 tahun terakhir nggak ada tuh, baru sekarang masih dibandingkan dengan bottomnya sekitar 2 tahun yang lalu sudah agak naik, tapi sekarang kita masih bisa katakan ini masih suku bunga rendah dalam sejarah Indonesia. Dulu waktu saya belajar ekonomi itu bunga belasan persen. Jadi kalau sekarang pengusaha berhadapan dengan single digit dan naik ya, katakan dari sebulan 6% menjadi 8%, itu masih ke-handle lah bagi mereka. Mereka survive ketika suku bunga double digit, masa nggak survive di suku bunga 8% seperti itu. Tuh, cuma masalahnya demand-nya, karena kan kalau kita jualan kan bukan, kita berbisnis kan bukan hanya bicara biaya dana kan, biaya pinjaman, biaya bisnis, biaya bunga ya, pinjam, modal seperti itu, tapi jualannya laku nggak? Dengan pertumbuhan ekonomi 5% gini kan berarti ya ini kan berada di bawah pertumbuhan optimal Indonesia. Pertumbuhan optimal Indonesia itu sekitar 6,5 sampai 7. Ini berarti di bawah banget. Ya kita bisa bayangkan ini pasti profitabilitas dari korporasi kita pasti juga di bawah. Nah ya dalam kondisi seperti itu bagaimana mereka bisa optimis berbisnis, menambah pabrik, fasilitas baru ya, sulit. Itu yang jadi isu utamanya, bukan pada biaya dana. Bukan. Ya, ini artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 juga membutuhkan dorongan dari pemerintah, tidak hanya dari sisi pelaku pasar saja ya Pak. Terima kasih Pak Dodi Arifianto, pengamat ekonomi BINUS University untuk waktunya bersama kami. Selamat kembali beraktivitas.